Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional edisi Kamis, 12 Agustus 2021. Dari radio online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap. Pada sesi kali ini, Metronom selama 1 jam ke depan bersama saya, Dosigo Kusarak, yang akan membawakan tema rasisme di bekas negara jajahan. Karena belakangan sedang hangat-hangatnya sekali ya kasus rasisme ini. Nah, sudah bersama saya ada Bung Devri Margiansyah di sini. Halo Bung Devri. Ya, halo Bung Dosi. Terima kasih sudah mengundang dan juga senang bertemu lagi dengan teman-teman di sini. Ya, dan kemudian ada Bung Izar. Halo, Nizar Bung Dosi. Siagian. Alhamdulillah sehat. Selalu, Bung. Bagaimana di sana? Boyolali aman? Alhamdulillah sehat, horas. Ya, kemudian ada narasumber ketiga kita, Bung Ian Septiana. Ya, halo Bung Dosi, Bung Devri, Bung Izar. Ya, Metronom, kita akan membicarakan topik yang sedang hangat-hangatnya karena di Olimpiade yang baru selesai beberapa waktu yang lalu itu, ya ramai dibicarakan tentang atlet tembak Iran yang disebut teroris oleh salah satu negara ya, dan juga tidak bisa lepas dari ingatan kita juga ada salah satu stasiun TV swasta di negara wilayah Asia Timur, ya kira-kira sekitaran Asia Timur lah ya, yang menampilkan berita dengan stereotip yang agak merujuk kepada rasisme. Nah, bagaimana kelanjutan diskusi kita? Metronom, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa di sesi kedua. Tidak lupa saya ingatkan bahwa Metronom untuk mendengarkan siaran radio Metrum, Metronom bisa mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store, Metronom di link bit.ly/Metrum Radio, satu aplikasi yang menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple bisa menyimak program Arah Pandang melalui App Store online radio di Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. Atau bisa juga Metronom menyimak talk show ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetrum atau melalui Radio Garden, bit.ly/Radio Garden Metrum, atau melalui aplikasi radio lainnya. Tinggal search saja Metrum Radio, dan jika Metronom ketinggalan, Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Tinggal search saja Metronom Radio. Baik, Metronom, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali dengan topik utama kita di sesi kedua.
Metrums Radio, 'Cause I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. 'Cause I can't get enough. Baik metronom, saat ini kita berada di sesi kedua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang rasisme di bekas negara jajahan yang ada kaitannya tentu dengan topik-topik berita yang saya angkat tadi di sesi pertama. Sekarang ada Bung Devri. Bung Devri, boleh langsung pendapatnya tentang rasisme di negara bekas jajahan ini? Silakan. Ya, terima kasih Bung Dosi. Sebenarnya ini fenomena yang ada di Olimpiade itu antar negara postkolonial itu sangat sebenarnya agak mengejutkan banyak pihak karena kita tahu fenomena rasisme yang sempat menggemparkan dunia pada tahun 2020 yaitu George Floyd itu kan membangkitkan perlawanan warga negara terhadap rasisme yang sistematik di Amerika dan juga solidaritas warga dunia di berbagai negara terhadap rasisme negara terhadap warga kulit hitam. Nah, tentu fenomena rasisme yang banyak diasosiasikan dengan negara barat, khususnya di Eropa dan juga Amerika, yang kita tahu banyak dalam beberapa dekade terakhir kekuatan politik sayap kanan yang xenofobik dan anti multikulturalisme eksis di dalam keberagaman masyarakat di Eropa ya karena perkembangan globalisasi dan akulturasi kultural lainnya. Nah, tentu itu ketika hal yang sama terjadi di masyarakat postkolonial yang pada hakikatnya mereka bekas korban sistem rasial dari negara kolonialis, termasuk kita Indonesia, tentunya problem rasisme itu, anti rasisme secara internal sudah inherent di dalam sikap kita dalam memperlakukan bangsa-bangsa yang lain, khususnya ya postkolonial countries ini kan punya sejarah yang fenomenal di dalam politik global, di mana seperti kita tahu konferensi Asia Afrika muncul karena ingin memutus dominasi bangsa kulit putih ya dan juga yang diskriminatif terhadap bangsa kulit berwarna. Nah, tentu kalau kita melihat lagi asal usul ini ya, kita menggali lagi kesamaan antara kolonialisme dan rasisme itu, kita akan melihat ada benang merah, yaitu kalau rasisme itu subordinasi ya, penaklukan sistematis dari kelompok rasial atau fisik yang dianggap lebih superior dan punya status sosial lebih tinggi terhadap menundukkan mereka yang punya status sosial dan juga fisik yang dianggap lebih inferior ya, itu kita tahu kan. Nah, itu rasisme. Tetapi kalau kita korelasikan dengan kolonialisme, sama, kolonialisme itu kan praktek dominasi ya dalam politik, kultural, teritori. Nah, memang itu berkelindan. Kolonialisme, rasisme itu sebenarnya satu sifat yang termanifestasi di dalam sistem, yaitu yang diimport dari Barat. Nah, kalau kita melihat lagi sejarah perjuangan Indonesia, kemunculan perlawanan bangsa Indonesia yang awalnya direpresentasikan oleh partai pertama di Hindia Belanda, Indische Party. Ya, kalau kita lihat lagi, buka lagi dokumen itu, Dr. Cipto Mangunkusumo pernah menuliskan bahwa IP Indische Party itu lahir karena ingin menghapuskan sistem dominasi dan subordinasi terhadap warga pribumi. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya sistem yang rasial untuk memunculkan solidaritas perlawanan ya, karena bagi Dr. Cipto ya, pahlawan kemerdekaan Indonesia, rasisme, sistem rasial dan kolonialisme itu penyakit yang yang akut di dalam
sistem kemasyarakatan dan juga sistem politik. Sehingga penyakit-penyakit itu bisa berupa bentuk ya, efek dari rasisme itu yang terinternalisasi bisa jadi penyakit bagi warga pribumi, yaitu sifat patuh dengan mereka yang lebih superior. Nah, yang manggut-manggut adanya apapun penindasan yang tanpa perlawanan itu yang dimaksud Dr. Cipto penyakit. Nah, dia menganjurkan apa obatnya, yaitu obatnya pengorganisasian rasa tidak puas. Nah, itu kan perlawanan, sehingga itu yang memunculkan. Nah, ini tentu kita lihat fenomena ini juga muncul ya di di Cina ya, di Tiongkok dan juga di melawan kolonialis Inggris ya, dan juga di Indonesia, di India, di Afrika. Ini sebenarnya pola ini semuanya sama. Nah, ketika kita kembali tadi ke fenomena kontemporer, ini kan jadi paradoks. Nah, sebenarnya bukan paradoks bahwa rasisme itu kenapa ada di negara postkolonial. Kalau kita kembali lagi di dalam konteks kontemporer, nah, yang ada gap antara kelas sosial ya, struktur sosial yang makin makin melebar, maka muncul perasaan yang superior di dalam hati ya, katakan di dalam sentimen orang-orang di Asia dan di Afrika. Nah, karena kenapa? Dengan adanya peningkatan ekonomi, kesejahteraan ya, dan juga pembangunan yang semakin modern begitu, dan juga tingkat pendidikan yang lebih baik, sehingga gap yang muncul pun juga ada ya, antara terdidik dan tidak terdidik, antara yang marginal dengan yang privilege, antara yang wealthy dengan yang miskin ya. Gap ini sebenarnya yang memunculkan lahirnya sentimen yang merasa superior ya. Ya, wujudnya apa? Bentuknya prasangka ya. Prasangka kalau kita tahu sebenarnya ada contoh misalkan ini kalau pegawai jelek buang aja ke itu di perbatasan. Nah, itu kan seolah-olah mereka yang kita satu bangsa, tetapi yang di ujung sana lebih buruk. Ya. Ada impresi-impresi seperti itu yang menjadi benih-benih untuk bisa memunculkan rasisme. Itu prasangka ya. Kalau di dalam teori psikologi itu dari prasangka, dari stigma ke prasangka, ke diskriminasi, terus ke rasisme. Nah, itu kan tahapan-tahapannya. Nah, sehingga kita lihat yang Bung Dosi tadi bilang misalkan yang Korea ya, atlet Korea ada ucapan-ucapan rasis begitu terhadap negara katakan Iran. Ya karena itu kalau kita lihat ya tingkat kemakmuran di Korea Selatan dan juga keterbukaan terhadap dinamika global atau juga pop culture, mereka lebih terbuka dan mengkonsumsi universalisme Barat seperti itu. Sedangkan yang dituduhkan itu, yang dibilang teoris atau yang lainnya, itu kan berada pada suatu kondisi di mana dilabelkan sebagai negara yang tertutup, yang tidak yang masih partikularisme dan juga tidak inklusif dan segala macam. Dan itu yang memunculkan sentimen superioritas. Nah, itu sebenarnya problemnya sangat sangat individu, tetapi ketika sentimen individu ini ya diwujudkan di dalam interaksi sosial, maka dia akan menjadi konstruksi sosial yang juga diaminkan oleh masyarakat-masyarakat di dalam suatu kelompok. Nah, ini sebenarnya Bung Dosi, kenapa rasisme ini walaupun dia problemnya ada muncul dari individu, tetapi dia bisa berkembang kepada masyarakat dengan sentimen yang dilegitimasi, sentimen kebencian atau sentimen yang merasa lebih baik daripada yang lain dan juga berbasiskan ya justifikasi saintifik. Nah, perlu dicatat Bung Dosi ya, dalih saintifik itu bisa
juga digunakan untuk menjustifikasi rasisme. Nah, sebagai contoh, ini kita kembali ke kasus klasik. Pasti teman-teman pemirsa atau mahasiswa dan kelompok pelajar sangat familiar dengan nama Immanuel Kant, ya. Filsuf modern Jerman yang tentang yang mengkritik tentang René Descartes, ya itulah. Dia pun yang banyak mengilhami ide-ide idealisme, secara inheren dia juga menjustifikasi tindakan dan ide-ide yang rasis. Nah, seperti contoh, dia menggunakan klasifikasi rasial, ya, ras, yang mengatakan bahwa ras yang paling tinggi itu ras kulit putih karena mereka punya motivasi dan kemampuan untuk mengabstraksikan ide yang lebih tinggi. Dan kedua, ya, itu boleh dicek, ya. Mungkin itu tidak mainstream diketahui oleh banyak pihak, tetapi akar-akar itu terekam di dalam karyanya. Nah, selanjutnya dia melihat bahwa orang-orang Hindu yang dalam artian bukan Hindu agama, tetapi Hindu yang hidup di Hindustan, orang India, itu punya sedikit kemampuan, akan tetapi mereka tidak superior orang kulit putih. Begitu juga dengan Cina, ya, orang Chinese punya kemampuan filosofi seperti adalah Konfusianisme, itu salah satu bentuk, tetapi mereka agak sedikit agresif, gitu kan. Dan paling bawah itu buat mereka adalah bangsa kulit hitam, yang mereka hanya punya kemampuan untuk dilatih sebagai budak. Nah, itu yang bisa kita lihat, kita dalami dari pemikiran Immanuel Kant, ya, yang mengkategorikan ras secara saintifik. Tetapi kalau hari ini dia hidup, wah pasti udah dibully. Dibully dengan netizen, ya, yang pada hari ini lebih kosmopolitan di dalam ide-idenya. Nah, sehingga perkembangan generasi yang banyak bersentuhan dengan ide-ide dengan berbagai bangsa, begitu kan, berbagai ras dan etnis, itu mulai meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap bahaya dari rasisme ini, ya. Kita lihat solidaritas orang di Indonesia pun ikut, ya, menyuarakan waktu George Floyd dan juga rasisme yang ada di tingkat lokal mulai bersuara. Itu hal-hal yang positif yang perlu kita apresiasi dan harus dilanjutkan, ya. Sikap inklusivitas dan juga penerimaan perbedaan itu yang harus kita banggakan. Tetapi di satu sisi masih ada, ya, tadi sentimen-sentimen yang superior yang merasa lebih baik. Nah, tentu ini Bung Dosi menjadi catatan bagi generasi kita, khususnya generasi milenial, untuk melihat kembali, menggali akar sejarah bangsa kita, penjajahan dan postkolonialisme. Itu demi apa? Demi kita melihat bahwa nasib bangsa kita yang dahulu terjajahkan itu merupakan bentuk dari sistem yang rasial, dan jangan sampai kita mengulangi sistem itu di dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap masyarakat sekitar. Nah, itu mungkin pesan pelajaran yang penting, ya, buat generasi kita terhadap yang tadi. Sehingga rasisme antara postkolonialisme, negara postkolonial itu sangat bisa terjadi jika sentimen superioritas ini masih terus, superiority kompleks ini masih terus menggerogoti, ya, cara pandang bangsa-bangsa kulit berwarna dan juga bangsa-bangsa yang sudah merdeka. Begitu, Dosi. Baik, Bung Devri, terima kasih. Jadi ini jadi teringat satu karya dari Edward Said. Karena tadi dari superiority complex itu bagaimana orang-orang Barat ternyata kan membentuk pikiran rasisme mereka dari berpikir dengan gaya logosentris. Mereka berpikir sebagai pusat dunia, sehingga pusat kebenaran itu mereka, sehingga yang lain adalah ya bukan manusia bagi mereka, itu kan yang beradab itu hanya orang-orang Barat. Itu ya. Nah, kita akan beralih ke Bung Izar di sini.
pendapatnya mengenai apa yang disampaikan Bung Devri. Bung Izar, Halo, silakan. Bung Dosi. Iya, dari mana saya harus memulai? Karena ini sesuatu yang betul-betul benang yang kusut kan, mencari ujung dan pangkalnya kita kebingungan. Jadi kalau kita dengar ceritanya Bung Devri tadi, Bung Devri terpaksa harus melompat-lompat untuk menjelaskan itu karena memang kalau tidak melompat-lompat ya tidak selesai dalam beberapa menit karena itu satu silabus yang cukup panjang untuk menjelaskan persoalan rasisme. Saya punya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengganggu saya, Metronom dan Bung Dosi. Pertama, pertanyaan yang saya ajukan adalah sebenarnya kita kenapa membenci gitu? Mengapa kita membenci? Itu pertanyaan yang mengganggu saya. Misalnya ada sekelompok orang, kenapa dia membenci kelompok orang lain? Sebenarnya asal muasal kebencian itu dari mana sih? Itu yang terus mengganggu saya dan akhirnya ya namanya ini ya sekarang tidak bisa banyak diskusi karena tidak bisa kemana-mana mencari ilmu ya akhirnya membaca buku atau melihat video-video di YouTube persoalan-persoalan pembahasan soal rasisme. Itu pertanyaan pertama. Mengapa kita membenci? Yang kedua, setelah negara-negara merdeka, apa sih yang terjadi setelah nasionalisme? Ada enggak ketakutan setelah nasionalisme itu lahir? Ada enggak sebuah prediksi yang pesimisme terhadap nasionalisme? Nah, ini pertanyaan yang akhirnya kita harus ajukan kembali. Kenapa sih ada beberapa tokoh bangsa di Indonesia yang waktu itu melihat nasionalisme Indonesia yang sangat menggebu-gebu di Surabaya, di mana-mana, itu kok jadi takut dengan nasionalisme yang muncul itu. Nah, ini yang saya pikir Bung Dosi, dua pertanyaan ini yang saya pikir mungkin akan kita elaborasi lebih jauh. Saya harus melihat begini, persoalan rasisme itu bisa dilacak lewat sejarah, tadi Bung Devri sudah menjelaskan, tapi juga dilacak lewat persoalan ekonomi politik misalnya, tapi juga bisa dilacak lewat pop culture. Pop culture misalnya, kenapa sih iklan kosmetik itu selalu sangat white ya, benar ya Bung Dosi ya, yang kita lihat adalah yang ditampilkan adalah perempuan yang putih, lalu yang berjerawat itu kan sebenarnya secara biologis hal yang wajar ya, tapi ternyata itu penderitaan dieksploitasi perasaan penderitaan itu sehingga dimunculkan kosmetik-kosmetik. Tapi tokoh-tokohnya juga yang ditampilkan di sana, aktor-aktornya atau aktris-aktris itu menunjukkan ada persoalan dari ketika kulit kita berwarna belang, terkena sinar matahari di tempat yang tropis seperti ini. Itu harusnya tidak seperti itu, harus dijaga kecerahan dari kulit itu dan banyak hal yang lain. Itu misalnya kita lihat dari pop culture, atau yang kita lihat dari pop culture misalnya pembahasan dari Prof. Ariel Heryanto itu ya. Film-film Indonesia itu rasis katanya. Kalau dilihat karena hampir semua orang Belanda di film Indonesia, film-film film-film heroik ya di Indonesia, itu hampir semua orang Belanda itu jahat. Hampir semua orang Belanda itu jahat. Kalau kita nonton beberapa film-film yang di Indonesia itu yang diperankan Lukman Sardi dan kawan-kawan itu ya, saya sempat nonton beberapa itu. Pokoknya orang Belanda itu jahat dan banyak hal. Nah, ini yang jadi problem ketika Belanda datang dan setelah selesai penjajahan Belanda, residu-residu itu masih tertinggal, itu bahasanya residu-residunya ya. Jadi asap knalpotnya itu masih tertinggal. Nah, salah satunya adalah harusnya kita belajar, benar kata Bu Devi tadi, harusnya kita belajar bahwasanya sistem ini berbahaya sebenarnya untuk merawat kebencian di masyarakat, sistem rasisme ini. Tetapi kadang-kadang persoalan-persoalan rasisme ini juga muncul karena mereka ingin mengidentifikasi diri mereka di tengah percaturan global yang sekarang itu sudah tumpang tindih.
Jadi muncul pertanyaan, Bung Dosi, saya ini siapa? Gitu. Setelah dia ngelihat ke sana, ngelihat ke sini, makanya kan ada beberapa kajian setelah beberapa orang TKI atau TKW pulang dari luar negeri balik ke Indonesia, dia cenderung mencari aliran agama yang agak keras. Karena ketika di luar negeri dia melihat sesuatu yang ini tidak ideal menurut saya. Karena mungkin dia melihat bagaimana kehidupan, pola kehidupan yang bebas di sana, banyak hal lain ya di luar negeri, cara berpakaian dan lain-lain. Nah ini yang saya lihat. Jadi identifikasi diri. Jadi saya lebih dan teman-teman ya mungkin lebih mengelaborasi dua pertanyaan ini. Mengapa kita membenci dan apa yang terjadi setelah nasionalisme? Nah, ini yang jadi faktor Bung Dosi. Jadi mungkin kita juga bisa melihat kacamata. Sebenarnya persoalannya kan persoalan ekonomi politik toh. Persoalan misalnya satu tema yang harus dibahas juga adalah populisme. Benar ya Bung Dosi ya, populisme. Dan itu lumayan. Kalau sama aja populisme kiri, populisme kanan. Kalau populisme kanan biasanya ya yang kayak diceritakan Bung Devi tadi, dia lebih menyerang kepada orang-orang kulit berwarna di Eropa misalnya. Kalau di Indonesia populisme kanan itu kelompok-kelompok agama yang cukup garis keras yang menyerang kelompok-kelompok etnis Tionghoa atau kelompok-kelompok Barat, disebut dengan jargonnya bagaimana kita harus mengusir asing dan asing gitu ya. Jadi asing dan asing itu kan ketika Pilpres kemarin sangat dibunyikan. Lalu kalau kita cerita lagi persoalan-persoalannya adalah populisme kiri. Populisme kiri dia lebih ke bagaimana hak buruh, bagaimana ini dan lain-lain. Sama-sama saja ada kelompok itu yang besar yang ingin suaranya dicapai. Nah ini yang terjadi di kita kemarin dan makin menguat saya pikir populisme kanan, populisme kiri ini terjadi juga di kita. Jadi sebenarnya kok kita bangsa yang tidak belajar dari sejarah gitu loh. Populisme kanan luar biasa di Pilpres kemarin. Kenapa ini terjadi dan ternyata gelombangnya banyak ini. Kalau kawan-kawan baca bukunya Fedi Hadis itu kan dia menulis judul buku Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah, dia membandingkan. Nah, ini yang akhirnya ini catatan penting ini yang akhirnya membuat majemukan yang tertunda. Bagus ya bahasanya. Waktu yang majemuk yang tertunda ini Bung Dosi. Karena banyak faktor. Ini yang tadi. Nah, di lain hal yang kita lihat dari menguatnya populisme ini, dia menyerang ke persoalan-persoalan ini. Sebenarnya kan persoalannya ekonomi politik. Bagaimana orang-orang Islam di Indonesia itu banyak yang, ya karena mayoritas di Indonesia ya, banyak yang kalah dalam persaingan ekonomi. Ekonomi ini kalau kita lihat dikuasai oleh sekelompok kecil orang, dan kebetulan, ini kebetulan ya, harus dibilang kebetulan adalah kelompok-kelompok etnis Tionghoa. Kita lihat misalnya BCA dan lain-lain. Itu yang akhirnya dibunyikan kan dengan jargon misalnya pribumi Islam gitu kan. Bangkitnya pribumi Islam. Nah, itu kan sebuah kosakata itu sebenarnya bisa diperdebatkan. Pribumi dan Islam. Karena Islam sebenarnya kan kosmopolit. Agama itu kan sebenarnya kosmopolit. Kenapa misalnya kita bersolidaritas dengan orang Palestina ketika peristiwa di Gaza? Karena ada ide kosmopolit, kita saudara. Semua Islam yang ada ketika kita bersolidaritas dengan Rohingya, ketika kita bersolidaritas dengan yang di Tiongkok, Bung Dosi? Lupa saya di Tiongkok, kasus di Tiongkok. Saya juga lupa tuh. Bukan Rohingya ya. Uighur. Nah, Uighur kita kenapa bersolidaritas itu kan? Nah, itu kan idenya agama itu kan dia lintas batas. Ya, idenya agama itu lintas batas. Tetapi dispesifikkan pribumi gitu loh. Bangkitnya pribumi Islam. Ini sebuah kosakata yang bagi saya, bagi kelompok sosiologi, bahasa,
ya kita lah kelompok-kelompok akademik ini patut untuk didiskusikan. Nah, kenapa ini terjadi? Nah, persoalannya sebenarnya yang paling mendekati kalau kita lihat dari pendekatan ekonomi politik, salah satunya adalah sebenarnya ada sekelompok besar orang yang kalah dalam persaingan politik. Akhirnya ide-ide itu yang sebenarnya untuk pilpres atau untuk pemilu atau untuk kampanye dan lain-lain, pilihlah putra daerah gitulah, pilihlah pemimpin muslim dan lain-lain itu ya. Atau kalau misalnya di tempat yang mayoritas non muslim, pilihlah pemimpin yang seperti ini, itu kan muncul. Saya melihat itu sebenarnya untuk menangkap suara-suara sehingga orang-orang ini nanti akan memilih gitu. Jadi ini sebenarnya tidak lebih dari persoalan 5 tahun sekali kalau kita melihat populis. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena akarnya sudah sangat panjang. Itu sudah jadi kayak perasaan alam bawah sadar gitu loh. Identifikasi diri yang sebenarnya itu hanya persoalan biologis, akhirnya merambat ke persoalan-persoalan ekonomi politik, dan banyak hal kebudayaan dan lain-lain. Nah, ya harus juga digarisbawahi. Apakah kita tuh sudah enggak? Saya menulis itu salah satu paper dan masuk di jurnal di Malaysia. Saya menulis soal bagaimana Indonesia dan Papua. Benar ya, Bung Dosi? Itu kita teman-teman harus memahami ya, kampanye Papua Merdeka di Melanesia, negara-negara Melanesia. Nah ini, Bung Dosi masih hafal nggak negara-negara Melanesia? Itu halaman belakang kita itu. Solomon Itu Island. halaman belakang kita itu. Papua Nugini. Terus, Solomon Island. Terus. Kemarin saya pernah ngajak Bung Dosi sama Bung Desmond untuk naik kapal kita sama-sama sampai ke Fiji sana. Orang jadi manusia laut gitu kan. Nah, itu di Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, Kaledonia Baru, Vanuatu, yang paling ngotot Vanuatu ya. Itu salah satu isunya adalah Melanesian Brotherhood. Etnis Melanesia bersatu. Jadi Vanuatu punya undang-undang yang sangat undang-undang itu sebenarnya di Walter Linney waktu itu yang menginspirasi dan semangatnya Marxisme sebenarnya, semangat kiri. Sebelum semua etnis Melanesia itu merdeka, Vanuatu belum merdeka. Makanya mereka ingin membantu Papua untuk merdeka dari Indonesia. Jadi bahasanya bring back Melanesian ways. Lalu nama ininya aja, nama organisasi regionalnya saja Melanesian Spearhead Group. Nggak kayak kita Asia Tenggara gitu kan. Atau jadi dia langsung mendefinisikan itu ke ras Melanesia. Nah, itu terjadi karena kenapa? Karena persoalannya adalah ada persoalan rasial dan itu sudah sangat mengakar dan dibirokrasikan di Indonesia. Nah, akhirnya direspon itu dengan pemerintah Indonesia. Respon itu seperti misalnya membuat parade kebudayaan Melanesia, lalu ingin masuk juga ke Melanesian Spearhead Group menjadi peninjau dan banyak hal yang lain. Tetapi di sisi itu dia ingin menunjukkan bahwasannya Melanesian itu bagian dari Indonesia. Tetapi kan setelah diingatkan dulu, ada peristiwa politik dulu di kawasan Pasifik Selatan. Nah ini yang saya pikir kita sudah memahami ini dari jauh-jauh hari. Karena ini halaman belakang rumah kita. Tetapi kan kalau kita kan ngelihatnya ke atas ya, enggak ke bawah itu kalau di peta ya. Kita kan ngelihatnya ke Asia Tenggara, ke atas lagi Tiongkok, India, terus naik ke atas gitu. Kita kan nggak ngelihat ke sana. Itu tetangga yang halaman belakang rumah yang sering kita lupakan. Nah, saya melihat persoalan-persoalan ini, persoalan ras antar ras di dalam satu negara yang tidak diurus oleh negara, itu sebenarnya kayak api di dalam sekam, tinggal nunggu kebakar aja, Bung Dosi. Dan siapa yang ingin membakarnya? Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi
saya melihat kita masih banyak PR setelah konferensi Asia Afrika. Makanya saya bilang konferensi Asia Afrika itu kalau hanya sampai kepada tahap-tahap seremonial itu tidak akan ini. Harusnya dibirokratiskan ide-ide konferensi Asia Afrika. Jadi dia memang menjadi perilaku birokrasi sehari-hari. Nah, Baik. ini yang saya pikir kita belum sampai ke sana. Jadi menurut sih balik ke awal tadi, persoalan adalah melacak akar persoalan kebencian antar kelompok, antar ras itu panjang sekali. Tapi kita mungkin bisa mengidentifikasikan satu dan ke depan seperti apa? Ya ke depan saya pikir kondisinya tetap tidak akan berubah banyak. Tidak akan berubah banyak kok ke depan. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat ada ketekunan baik dari saya termasuk ya, enggak, mungkin teman-teman melihat saya lah. Saya tidak melihat ada ketekunan dari tokoh-tokoh politik besar untuk melanjutkan bahasanya tadi melanjutkan proyek kemajemukan ini yang tertunda ini karena persoalan-persoalan rasial, karena persoalan populisme kanan dan lain-lain. Nah, saya melihat ini ke depan seperti apa karena bahayanya adalah setiap 5 tahun kali atau pemilu di mana ini menjadi komoditi pemilu gitu loh. Persoalan-persoalan rahasia. Jadi komoditi pemilu. Misalnya desentralisasi. Setelah Orde Baru runtuh kita mau desentralisasi. Itu kan juga punya efek yang tidak baik. Saya tidak tahu misalnya apakah di Papua dan Aceh bisa orang non Papua dan non Aceh menjadi gubernur misalnya. Atau misalnya di Sumatera Barat apakah bisa non Muslim yang menjadi gubernur. Nah, akhirnya kan kita tidak meletakkan posisi individu, kita tidak misalnya Bung Dosi atau saya, kita berdua Bung Dosi tidak diidentifikasi dari prestasi kita. Ya, tapi kita diidentifikasi dari sesuatu yang berbeda dari mayoritas di sana. Nah, ini kan berbahaya, Bos, bagi kesatuan negara kan. Termasuk kedewasaan. Jadi tidak hanya kesatuan, tapi saya pikir kesatuan negara itu penting, tapi kedewasaan masyarakatnya untuk merawat, melanjutkan proses kemajemukan itu jauh lebih penting karena sehari-hari. Nah, ini yang membuat saya melihat persoalan rasial ini masih menjadi PR besar tidak hanya di Indonesia tetapi dunia. Saya pikir juga Amerika, Bos. Amerika bisa kita belajar demokrasi dari sana, semua buku politik dari sana. Kita menganggap dia ternyata dia bisa jatuh juga ke populisme kanan. Eropa juga pernah kita lihat. Eropa yang mengatakan mesti mereka pusat peradaban, asal muasal filsafat dan lain-lain gitu. Juga terjatuh ke sana karena apa? Karena isu ini komoditi pemilu itu tadi. Nah, kedewasaan itu yang saya harus pikir, kedewasaan juga untuk melihat percakapan dari tokoh-tokoh politik yang sebenarnya isu-isu yang dibawa oleh tokoh-tokoh politik yang sebenarnya itu untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi saya sampai di sini saya pikir jadi ada beberapa beberapa catatan saya Bung Dosi. Yang pertama tadi itu kenapa kita membenci, yang kedua adalah apa yang terjadi setelah nasionalisme. Nasionalisme akan mengarah ke fasisme kalau kemajemukan ini tidak akan dirawat. Ini yang bahaya. Jadi saya mengatakan bahwasanya nasionalisme harus diisi oleh persoalan-persoalan yang lebih dewasa ketimbang persoalan-persoalan mengidentifikasi ini kita dan ini mereka, gitu ya. Ini yang jadi saya pikir tapi ini menguat sekali hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman-teman nanti. Begitu Bung Dosi. Baik, boleh. Tampaknya panas sekali sesi kedua kita malam hari ini ya. Baik metronom, demikian sesi kedua. Jangan kemana-mana, stay tune di Metro Radio. Kita akan kembali di sesi ketiga dengan topik yang lebih panas lagi tentunya.
Metrums Radio, Calling you out. media terintegrasi kaum muda. Baik, metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga. Seperti janji saya tadi, kita akan membahas lagi soal isu rasisme ini tentunya dengan pembahasan yang lebih panas. Baik, saya akan kembali ke Bung Izar. Sepertinya masih belum selesai tadi ya. Boleh silakan dilanjut, Bung Iya sih. Izar. Nah, itu tadi saya pikir seperti Bung Devri tadi ada harus melompat-lompat ini karena memang waktu kita tentu tidak cukup untuk menjelaskan ini, tapi mudah-mudahan ini jadi pemantik untuk para pendengar radio Metronom, sahabat-sahabat Metronom, pendengar untuk setelah ini mungkin membaca buku, mengikuti diskusi-diskusi. Kalau nonton di YouTube itu ada diskusi dari Eril Herianto, Fedi Hadis, dan banyak yang lain yang membahas soal populisme, rasisme, persoalan-persoalan ini. Nah, saya melihat yang terakhir di sesi ketiga ini yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya setelah nasionalisme itu apa? Ini yang jadi persoalan. Ini kan pertanyaan kedua yang saya ajukan tadi. Menurut sih ada satu ide itu dari tulisannya Ignaz Kleiden yang membahas soal Sultan Syahrir. Dia mengatakan bahwasanya apa yang diupayakan oleh kelompok-kelompok Sultan Syahrir waktu itu di kemerdekaan Indonesia itu adalah nasionalisme ke dalam tapi humanis keluar. Nah, ini sebenarnya juga harus kita inspirasikan ke negara-negara lain. Pokoknya nasionalisme itu ke dalam tapi humanis keluar. Percaturan dunia itu humanis. Nah, sekarang itu Bung Dosi, di mana sih kita mencari tempat yang kita tidak saling bertemu antara anak manusia? Nggak ada saya pikir. Iya kan? Nah, kalau misalnya, ini menurut saya, kalau misalnya di Indonesia yang terjadi itu hari ini ya, budaya-budaya yang kecil sini, akan didirikan komplek perumahan syariah gitu. Nih, yang boleh beli rumah di sana harus Islam semua. Nanti juga akan didirikan komplek perumahan Katolik yang di sana harus semuanya di sini akan didirikan komplek perumahan Tionghoa di sini ini. Ya kalau tidak dalam perjumpaan sehari-hari kita belajar soal kemajemukan, itu dari mana lagi? Gitu loh. Nah, dengan begini saya melihat fenomena-fenomena hari ini kita membangun tembok. Dan itu dibaca oleh para pebisnis kan. Ya kan kalau kita lihat perumahan syariah itu nanti di situ ada fasilitas olahraga sunnah, berkuda, memanah, berenang, ya kan. Terus nanti ada kelas untuk hafiz Al-Qur'an di musholanya, itu baik, tidak jadi masalah bagi saya. Tetapi ketika misalnya anak, misalnya saya lah tinggal di sana terus punya anak kecil. Nah, anak kecil di rumah udah ketemu dengan yang sama semua ya sholat ya ini itu, lalu pergi sekolah Islam pula, nanti balik lagi ke rumah itu. Yang Katolik juga gitu, di rumahnya sudah komplek Katolik, pergi ke sekolah Katolik. Yang Protestan juga pergi sekolah yang Tionghoa ini. Nah, lalu yuk mereka belajar kemajemukannya kapan? Apakah cuma dari Pancasila, pelajaran Pancasila, atau ini yang saya pikir ini tidak bisa textbook, ini tidak bisa lewat membaca buku dan lain-lain, tapi lewat perjumpaan sehari-hari yang membuat tokoh-tokoh bangsa kita itu menjadi sangat besar pemikirannya. Itu kan mereka diskusinya sama orang Belanda, sama orang Jepang, bener kan? Sama orang-orang di luar sana, dan itu membuat dia terbuka pemikirannya. Nah, dengan kondisi yang kayak gini, yang terjadi kayak gini, saya tanyalah sama Bung Dosi, prediksinya seperti apa?
Kalau misalnya kita semakin memagari diri kita, dengan disebutkan sehari-hari tadi. Jadi ini pendidikan untuk anak-anak di generasi-generasi selanjutnya ketika persoalan-persoalan ingin memagari kelompok mereka, ingin membentengi kelompok mereka dari kelompok ini, dari kelompok ini. Akhirnya ya saya tidak tahu nanti arah ini kemana, tapi saya melihat mumpung belum terlalu jauh kita terjerumus, kita harus kita kembali membangkitkan semangat-semangat untuk terus proses kemajemukan ini yang sedang tertunda ini, dengan persoalan-persoalan rasisme, persoalan-persoalan populisme, dan banyak persoalan-persoalan lain. Gitu, Bung Dosi. Baik, terima kasih. Panjang sekali dan menarik sekali tentunya ya. Iya, bagaimana tadi eksklusivitas itu yang dibuat-buat. Jadi rasisme ini seolah-olah dipelihara ya, mulai dari eksklusivitas dan sebagainya. Oke, sekarang saya beralih ke Bung Ian. Bung Ian, dari presentasinya Bung Izar tadi, boleh ditanggapi? Silakan, Bung Ian. Makasih Bung Dosi. Oke. Jadi kalau dari saya pribadi, saya mau highlight dari pernyataannya Bung Nizar tadi, bahwa katanya saat idealnya itu adalah nasionalisme ke dalam dan humanis keluar. Tapi kan memang pada kenyataannya akan ada kontradiksi antara masyarakat. Maksudnya ketika berhadapan dengan orang luar, kan ini kan menyangkut dengan tema kajian kita tentang rasisme gitu. Jadi kan sekarang itu mungkin bukan rasisme lagi, tapi neo-rasisme. Jadi gak cuma sebatas melihat pada bukan etnis bangsa tertentu, tapi lebih pada neo-rasisme itu lebih luas gitu. Apakah itu dari status nasional kewarganegaraan seseorang, kemudian asal seseorang, agama, atau status sosial di masyarakat. Jadi lebih luas lagi gitu si rasisme ini, ruang lingkupnya neo-rasis gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan sama Bung Nizar tadi, ya ketika berkaitan dengan ketika satu negara menghadapi pendatang dari luar atau orang asing, nah itu mungkin akan terjadi satu konflik di dalam negeri itu sendiri. Nanti mungkin di sesi selanjutnya akan saya bahas gitu salah satu contoh kasusnya. Begitu, Bung Dosi. Baik, berarti kembali lagi ya ke pernyataan awal, superioritas dan bagaimana kebencian itu dipelihara, dan setelah nasionalisme itu mau apa, gitu kan ya. Jadi pembicaraan kita berputar-putar sampai di situ gitu ya. Seru sekali. Baik, Bung Izar, ada yang mau sampaikan lagi? Apa dicukupkan? Halo, Bung Dosi. Saya pikir cukup dan menarik juga itu tadi, misalnya kayak di dalam olahraga gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kan selesai di dalam lapangan aja gitu kan. Kok jadi kemana-mana? Sportivitas kan harusnya main bulu tangkis atau main apa gitu kan. Ya selesai di lapangan aja. Setelah nasionalismenya di dalam lapangan itu. Setelah itu kan sebenarnya sesama atlet, mereka sesama pekerja, ya harusnya saling bersolidaritas. Di sepak bola juga, saya kan suka sepak bola. Kan kemarin kan luar biasa itu kan rasisme di sepak bola itu kan. Bung Dosi, ini harus dipahami, kenapa kita mencari perbedaan, kenapa kita tidak mencari kesamaan gitu, baik kesamaan, misalnya seperti ini, misalnya pemain sepak bola baik kulit putih atau kulit hitam berantem, lalu yang kulit putih ngomong sama kulit hitam misalnya perkataan-perkataan yang rasis misalnya gitu kan, lalu berantem misalnya, itu terjadi, itu pemain-pemain Afrika, pemain-pemain Asia juga sering terkena rasisme dari pemain kulit putih. Harus dipahami, pemain mau kulit putih, mau kulit hitam, mau kulitnya berwarna apa, mereka kan sama-sama pekerja. Messi itu, Cristiano Ronaldo itu mau dibayar berapapun mereka buruh, bos. Betul sekali. Nggak bisa, nggak proletar mereka tetap. Iya toh. Nah, harusnya mereka mencari titik kesamaan itu kan. Misalnya saya
Saya ketemu sama orang misalnya kulit putih, investor dan lain-lain. Wah, kayaknya berbeda semua agamanya. Dia ateis, saya muslim misalnya. Dia makan makanan yang haram, saya tidak dan lain-lain. Tapi misalnya kami berdua misalnya sama-sama menyenangi klub sepak bola AC Milan, kan ada titik kesamaan. Gitu kan. Kenapa kita tidak mencari titik kesamaan ini untuk apa namanya, untuk ini satu. Yang kedua misalnya dalam Islam yang saya tahu. Kalau kita ngelihat orang dari segi hukum, ya banyak ini. Oh, ini berbeda cara sholat, ini berbeda ininya, ini pakai kunut, ini. Kalau pakai itu, waduh, tidak selesai-selesai. Harusnya kita melihatnya tidak dalam kacamata hukum, tapi kita melihatnya dalam kacamata cinta dan kasih sayang. Gitu, dan cinta dan kasih sayang. Toh, kalaupun dia sudah berdosa, Tuhan pun membuka, selama dia masih hidup, membuka pintu taubat. Toh, kok kita menghakiminya luar biasa, gitu kan? Kita hakimi betul, apa namanya? Oh, ini nanti bakal masuk neraka ini itu dan lain apa. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi melihat itu dari sisi nah, agama pun sebenarnya punya resep loh untuk meminimalisir perasaan-perasaan merasa diri paling suci, merasa diri kelompoknya paling benar, merasa diri Tuhan berpihak kepada kelompok mereka, ya gitu tuh, dan lain-lain. Jadi saya melihat kok perkataan maaf itu jarang kita dengar hari ini. Yang ada itu saling tuntut gitu. Menurutnya itu kan perkataan yang mudah toh. Ya memberi maaf itu kan ya tidak masalah, ikhlas sudah. Jadi sebenarnya para filsuf dahulu itu sudah ini ya apa namanya salah satu filsuf di India itu loh, itu yang bagus sekali, dia dapat Nobel itu, dia nulis soal identitas. Siapa tuh namanya Bung Dosi? Amartya Sen. Bukan Gandhi. Amartya Sen. Nah, itu saya baca itu Amartya Sen. Nah, itu kan menarik kan yang dia lihat, dan banyak tokoh kalau di Indonesia mungkin yang sering menulis soal persoalan itu yang agak singkat mungkin catatan pinggirnya Gunawan Muhammad ya. Kalau kita lihat juga persoalan mungkin Mangun Wijaya juga sering menulis itu. Jadi banyak buku apa namanya yang kita bisa baca untuk melihat definisi-definisi itu, dan harus kita kutip juga Gus Dur. Tidak mungkin, tidak boleh kita tidak melupakan itu. Tidak boleh kita Bapak Kemajemukan kita itu kan, tidak boleh kita melupakan apa namanya Gus Dur dalam pembabakan diskusi untuk mencari sebenarnya resep apa yang paling ideal untuk mengobati penyakit yang sedang menggerogoti tidak hanya Indonesia tapi banyak negara. Gitu Bung Dosi. Baik, terima kasih Bung Iza dan Bung Ian. Sesi ketiga pun akhirnya berlalu dengan keseruan ya. Baik metronom, jangan kemana-mana, kita jeda sejenak lagi dan kita akan berjumpa kembali di sesi keempat. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Baik, metronom kita tiba di sesi keempat dan langsung saja kita menuju Bung Ian. Silakan Bung Ian untuk memaparkan materinya hari ini. Ya, tadi berkaitan dengan pemaparan dari Bung Devri dan Bung Nizar, khususnya dari Bung Devri tadi kan, mungkin dari Bung Dosi juga sebagai pembuka itu memberi contoh salah satu negara di Asia Timur, sebut saja Korea Selatan, begitu, yang melakukan tindakan rasisme gitu. Tapi sebetulnya saya baca dari beberapa artikel yang penulisnya orang Korea sendiri ya, mereka pun mengakui bahwa sebetulnya neorasisme itu memang terjadi di negara mereka gitu. Salah satu artikelnya tahun 2018 bilang bahwa sebetulnya kalau di Korea Selatan itu ada namanya pergerakan Bandan Munhwa atau istilahnya anti multicultural. Jadi mereka menolak kebijakan multikultur dari pemerintah. Jadi kenapa ini muncul? Jadi awalnya tahun 2018 itu kan banyak berdatangan imigran dari Yaman ke Pulau Jeju gitu. Nah, itu kan mereka itu sebagai refugee atau pencari suaka gitu. Nah, sebetulnya yang datang ke Korea itu refugee itu cuma 700 orang. Nah, terus tujuannya ya karena memang secara
ya Korea Selatan sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi perlindungan refugee, juga konvensi perlindungan hak anak, ya secara otomatis mereka punya kewajiban gitu, tanpa melihat latar belakang dari refugee ini gitu, dari negara mana mereka. Yang penting mereka bisa mereka berupaya untuk melakukan kewajiban mereka sebagai negara yang meratifikasi gitu, untuk melindungi refugee gitu. Nah terus tapi dari masyarakat sendiri itu muncul isu-isu yang tidak baik berkaitan sama refugee ini. Khususnya ya mungkin seperti di negara kita juga itu ada berita hoax gitu atau berita palsu, terus penyebaran tentang ini kan negara asal refugee itu dari Yaman gitu. Nah jadi ada muncul Islamofobia. Nah Islamofobia ini misalnya yang muncul ke publik adalah bahwa Islam itu tidak menghormati hak asasi manusia perempuan. Kemudian ada penyebaran isu bahwa karena orang Islam itu adalah teroris gitu. Nah, jadi ketika refugee ini datang ke Korea, yang muncul di benak masyarakat dan juga khusus di halayak itu ya Islamofobia. Terus mereka juga refugee ini dianggap nggak berguna gitu untuk ekonomi, karena istilahnya tuh mereka itu karena status mereka refugee, jadi mereka itu dilindungi pemerintah. Mereka tuh disebutnya tuh useless, tapi mereka dapat keistimewaan dari pemerintah. Jadi itu yang menjadi salah satu kecemburuan dari Minseng atau orang Korea aslinya gitu. Nah terus selain itu juga jadi intinya terus hal yang lain adalah ketika orang Korea penduduk setempatnya itu melihat bahwa kedatangan orang asing ini menjadi ancaman untuk warga mereka sendiri. Jadi mereka itu jadi sekarang persaingannya itu mungkin ketika ya nggak cuma refugee, apakah itu international student atau migrant worker, itu jadi mereka harus compete and fear with foreigner. Jadi intinya xenophobia sih. Jadi hal itu yang paling mendasari kenapa muncul rasisme di Korea akhir-akhir ini. Dan terus juga ada hal-hal lain yang dialami oleh international student di sana, misalnya tuh nggak cuma nggak cuma dari hal tadi, nggak cuma ke refugee, tapi international student juga mereka mendapatkan mendapat tindakan rasisme gitu dari warga setempat ya, misalnya karena warga asal, misalnya kan ada juga tuh orang warga etnis Korea dari China gitu. Jadi mereka tuh orang satu nasional kewarganegaranya orang Cina, tapi sebenarnya etnis mereka adalah orang Korea. Mereka kan ke Korea juga gitu. Nah itu juga mereka mendapat perlakuan diskriminasi. Kemudian karena kalau secara agama diskriminasi itu karena mungkin yang ada di diskus yang jadi ada di ruang publik itu adalah isu Islamofobia, maka yang banyak mendapatkan perlakuan rasisme ini mungkin warga negara asing beragama Islam. Kemudian juga terakhir ada seksisme gitu, ada ke perempuan. Jadi karena di Korea itu kan masih ada pandangan bahwa ya perempuan itu misalnya ketika mengejar pendidikan cuma sampai level tertentu. Nah, ketika misalnya ada orang asing perempuan, jadi seringkali ini tulisannya dari siapa ya, bentar ya, dari Wossung University dibilang bahwa seringkali bahwa perempuan orang asing ini atau pelajar asing ini istilahnya itu kayak kalau misalnya kamu udah menyerah untuk
mengerjakan proyek, misalnya proyek tugas akhir, udah aja gitu, udahan. Karena mereka tuh bakal lebih mengutamakan orang Korea lah yang laki-laki gitu. Jadi berlapis gitu. Jadi itu nggak cuma diskriminasi berdasarkan etnis, tapi juga ini lebih jadi jatuhnya neo rasisme gitu. Begitu sih kurang lebih ngomongin tentang rasisme di Korea Selatan gitu. Ya mungkin itu juga bisa jadi refleksi sih untuk negara kita. Apakah kita juga begitu misalnya? Apakah kita posisinya begitu ketika misalnya kita kedatangan pekerja migran dari negara lain, ya kita nggak tahu, mungkin silakan ditanggapi. Baik, Bung Ian. Bagaimana rasisme di Korea Selatan dan bagaimana itu terjadi ya. Nah, saya kebetulan dulu pernah ke Korea kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu karena ada pertukaran pelajar dan karena saya pelajar internasional yang sebenarnya dapat privilege di sana gitu ya, dibiayai. Di sana sih terasa dan tidak terasa. Kalau kita ke daerah Myeongdong itu kan daerah perdagangan ya. Kita yang notabene-nya bukan orang asli warga Korea itu pasti dipuja-puja karena mereka tahu kita bawa duit gitu. Tapi ketika sudah naik taksi itu waduh agak gimana gitu ya. Saya apalagi saya tidak bisa berbahasa Korea, waktu itu pakai bahasa Inggris, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Betul-betul saya diturunkan di tengah jalan, tapi saya tetap harus suruh bayar gitu. Akhirnya saya jalan ke mes di Seoul tuh tengah malam gitu. Baik, sekarang kita ke Bung Devbri setelah saya curhat di Korea. Ya. Silakan Bung Devbri tanggapannya. Ya, Bung Dosi. Tadi itu sebenarnya refleksi dari pengalaman personal bagaimana rasisme bekerja. Ya. Itu tadi contoh bahwa rasisme bukan sekedar tadi melihat orang berbasiskan feeling, hate, kebencian, tetapi lebih daripada itu mereka juga mereduksi makna dari insani. Maksudnya manusia itu direduksi sebagai instrumen atau alat. Tadi Bung Dosi itu sebagai alat keuangan bagi kehidupan mereka. Ya? Nah, kalau itu apa ya? Kita bisa bilang itu instrumentalisasi manusia yang bukan sekedar alat politik. Tadi seperti Bung Uco sudah menyinggung tentang populisme begitu, yang juga dijadikan alat politik, identitas keberagamaan, ras dan etnis dijadikan alat untuk politik, ya itu sebenarnya bentuk dari instrumentalisasi manusia menjadi alat politik atau suara pendulang kekuasaan, begitu kan? Bisa juga mereka menjadi alat untuk kinerja atau ambisi suatu organisasi. Contoh ya perusahaan. Kita boleh jujur, mungkin teman-teman metronom di rumah mungkin punya pengalaman tidak negatif, mungkin bagaimana perlakuan korporasi yang tidak adil terhadap pekerja. Itu salah satu bentuk dari sistematik diskriminasi ya, yang melihat orang itu hanya sebagai alat mencapai tujuan semata, bukan men-treat dia sebagai insan, manusia yang punya emosi, perasaan dan segala macam. Nah, ini sebenarnya yang tadi bentuk lebih kompleks dari rasisme. Kalau kita rasisme di awal-awal masa itu atau di periode sebelumnya itu sangat jelas ya, hatred between us versus them ya. Nah, sekarang yang lebih canggihnya itu rasisme among us, bukan aplikasi game ya, tapi hatred among us.
saya mungkin katakanlah secara etnis, seorang Jambi Melayu misalkan ada orang Melayu juga ya, kita bisa men-treat orang sebagai rasis dengan feeling rasis ketika kita melihat itu sebagai sumber dari insekuritas, ketidakamanan, mistrust, dan ketakutan. Saya bisa melihat sih itu karena keluarganya seperti ini, karena kebiasaan dan tradisi dalam keluarga yang seperti itu. Nah, kita lihat kompleksitas dari masyarakat yang multi identity itu yang menjadinya rentan terhadap ya itu tadi feeling superiority atau rasisme itu dalam bentuk baru. Nah, sehingga yang harus kita yang camkan tadi, mungkin menjawab juga tadi Bung Ucok, kenapa kita membenci ya, secara psikologis perasaan benci itu suatu normal ya. Saya mungkin kita punya sesuatu yang dibenci ya, kita harus jujur itu. Tetapi kebencian di dalam rasisme ini kebencian yang diwariskan, yang struktural, dan juga punya dampak-dampak yang merugikan dan merusak bagi kehidupan. Nah, kalau saya misalkan benci sama tukang lele misalkan, contoh, karena apa? Itu masaknya nggak bersih segala macam. Ya udahlah, makan tempat lain saja. Nah, mungkin bagi dia itu personal ya. Itu tidak menghancurkan, mungkin ya bukan menghancurkan ekonomi, tetapi ya bukan preferensinya saja, tidak itu. Nah, tetapi yang tadi itu lebih kepada permusuhan. Nah, permusuhan ini yang menjadi problem ketika itu dipelihara dalam waktu yang cukup panjang, yang tidak tahu bagaimana untuk menyelesaikan problematika itu. Nah, itu yang menjadi persoalan rasisme yang kita bicarakan hari ini. Nah, dan juga kenapa kita setelah mendapatkan kemerdekaan dan nasionalisme, setelah itu kita mempertahankan tadi relevansi nasionalisme konteks Indonesia terhadap perkembangan zaman. Mohon maaf, hari ini nasionalisme itu hanya diartikan sebagai kebanggaan kalau itu ada budaya Indonesia dipakai sama orang bule, saya bangga dengan orang menjadi Indonesia. Bukan nasionalisme yang seperti itu, yang sesimpel itu. Nasionalisme yang ada kalau kita gali kan lebih daripada itu ya. Nasionalisme inklusif. Kalau kita bicara nasionalisme secara general, Nazi nasionalisme, oke? Fasisme Mussolini itu nasionalisme yang sangat ultra nasionalis. Nah, sehingga nasionalisme kita adalah yang tadi, yang bagaimana melihat persamaan, persatuan ya, dan juga berbagai identitas, keberagaman budaya seperti itu. Nah, itu mungkin Bung Dosi yang perlu kita lihat bahwa rasisme ini bisa bekerja dengan secara tidak sadar dalam pikiran kita dan juga perilaku kita kalau kita tidak menyadari bagaimana asal usul dari suatu perilaku itu yang bisa dikategorikan rasis ya. Body shaming ya kan, yang atau hal-hal yang merusak mental itu bentuk baru dari rasisme sebenarnya, bukan sekedar rasis beda warna. Tadi seperti iklan itu kan, orang yang keturunan ini lebih dipilih daripada keturunan lokal yang kurang baik kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk tadi di budaya populer yang sudah diceritakan. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan kita hari ini, Bung Dosi, bagaimana relevansi nasionalisme yang pada perjuangan kita mempertahankan otonomi kedaulatan kita sebagai bangsa, dan juga mempertahankan itu dari konstelasi tadi perkembangan zaman yang mengikis makna dan dari esensi nasionalisme itu dalam bentuk tadi penyimpangan-penyimpangan sosial
yang banyak terjadi. Ya khususnya kalau sangat mudah kita bisa browsing di internet atau baca di komen di Instagram atau Twitter, itu salah satu bentuk rasisme yang tidak sadar. Itu, dan kita perlu camkan itu bahwa rasisme itu sangat berkaitan erat dengan sejarah, ya, ada di berbagai bangsa dan masyarakat, sehingga kita harus berani mengakui bahwa di dalam sejarah kita pernah ada praktik-praktik rasisme yang itu jangan sampai terulang lagi, yang saya bilang dari awal. Jangan terulang dalam kehidupan kita hari ini. Nah, mungkin itu Bung Dosi yang bisa saya utarakan dari diskusi. Sebenarnya panjang ya, bisa menjadi berapa SKS. Tapi ya obrolan-obrolan seperti ini penting untuk kita bicarakan agar generasi-generasi baru dan juga generasi lama bisa kembali memerhatikan persoalan rasisme, baik yang secara sadar terlihat ataupun yang tak tampak atau yang tidak dilakukan secara sadar. Gitu. Ya, intinya percakapan kita malam ini meningkatkan awareness gitu ya, bagaimana rasisme ini jangan sampai keluar tidak sengaja gitu. Jangan sampai, bahkan sengaja pun jangan gitu, sengaja jangan, apalagi sengaja gitu ya. Tidak sengaja pun kalau bisa jangan, karena kita meningkatkan awareness. Baik, sebelum ditutup, Bung Ian mau ada closing statement dulu? Cukup sih. Baik, oke. Bung Devri, sepatah dua patah kata untuk metronom? Metronom, ya tadi, kita bicara rasisme bukan untuk menurunkan imun, ya, tetapi kita berusaha untuk meningkatkan imun dengan biar kita termotivasi gitu untuk belajar, ya, yang bisa kembali tetap beraktivitas produktif di tengah kondisi pandemi kita yang makin mengkhawatirkan ini. Gitu, Bung Dosi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, ada Bung Devri, Bung Izar, dan Bung Ian. Oke, metronom, demikian sesi keempat telah berlalu, artinya perjumpaan kita harus diakhiri sampai di sini. Semoga perbincangan tadi tentang rasisme di bekas negara jajahan dapat bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama 1 jam. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali di Kamis pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Tetap stay di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam. Malam. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.